ada hal yang menurut saya sangat saya sesalkan, ya, ada plagiasi. Dalam proses seleksi kami menemukan tingginya tingkat plagiasi dalam esai yang dikirim oleh para peserta. Plagiasi ini bisa sampai 50-80%. Ini menurut saya adalah sangat mengkhawatirkan. Plagiasi ini dilakukan melalui artificial intelligence dengan ChatGPT, ya, sehingga melalui copy paste itu bisa semuanya disusun dengan mudah. Pesan moral saya yang ingin saya sampaikan adalah jangan menjadi generasi copy paste. Sahabat Integritas, selamat datang di channel 1 Visi Utama. Kali ini kita punya playlist baru, namanya Visi Educare, atau bisa juga dibaca Visi Educare. Artinya mendidik atau peduli pendidikan. Karena itu tema-tema yang akan dibahas adalah tema-tema terkait dengan isu-isu klasik atau isu kontemporer terkait dengan pendidikan. Di episode pertama ini kita akan membahas isu yang sekarang bukan cuma bikin heboh tapi juga penting dan punya dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu isu AI, khususnya ChatGPT. Nah, kita tahu di beberapa negara ini sudah menjadi concern, bahkan di Amerika, di New York, pemerintahnya melarang siswa menggunakan ChatGPT. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang ini akan jadi narasumber tetap kita, Mas Bambang Wisudo. Selamat sore, Mas Bambang. Selamat sore. Mas Bambang ini titelnya banyak, di Visi adalah expert Visi dan punya rekam jejak cukup panjang terkait dengan pendidikan. Pernah menjadi wartawan Kompas di Des Pendidikan, lalu juga banyak titel jadi direktur Sekolah Tanpa Batas di Koalisi Pendidikan dan lain sebagainya. Nanti Mas Bambang bisa sambil spill Mas Bambang siapa gitu ya. Kita mulai aja lah Mas Bambang, mulai dari secara umum kalau Mas Bambang lihat ChatGPT ini kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mudarat atau keburukannya bagi pendidikan? Ya, ini tergantung pada kita melihatnya ya. Memang ChatGPT ini kalau kita lihat dari kecenderungannya itu bisa sangat destruktif ya dalam pendidikan kita, terutama bila ChatGPT ini dipergunakan sebagai alat plagiarisme, dan itu sangat mudah dilakukan. Sekarang kan biasanya guru-guru atau sekolah-sekolah yang hebat itu memberikan tugas menulis esai untuk murid-muridnya. Begitu juga untuk mahasiswa. Esai ini kan menulis esai yang baik itu merupakan pencapaian yang sangat tinggi dalam kemampuan intelektual seseorang ya. Tapi kalau ini diolah dengan ChatGPT, apalagi copy paste begitu saja, maka ini akan sangat merusak karena plagiarisme akan terjadi di mana-mana. Tetapi sebenarnya ChatGPT juga sangat sayang kalau ditinggalkan ya. Karena keniscayaan nggak mungkin ditinggalkan ya, juga, ya. Karena ChatGPT ini juga menjanjikan banyak hal. Karena bagi seorang pelajar atau seorang mahasiswa, bahkan seperti saya seorang penulis, itu dapat menjadikan ChatGPT ini sebagai teman, sebagai partner untuk belajar, untuk melakukan brainstorming, berdiskusi secara individual gitu ya, dan mempercepat proses dalam berpikir, dalam mencari sumber, dan dalam menghasilkan tulisan yang bagus. Jadi tergantung kita mau menggunakan ChatGPT seperti apa, untuk alat untuk plagiarisme atau sebagai teman belajar. Kalau penerawangan Mas Bambang ini lebih akan banyak dieksplor sisi negatifnya, tadi copy paste, bahkan Kepala KSP Pak Muldoko udah wanti-wanti ini jangan jadi generasi copy paste katanya, mengingat ChatGPT ini gitu ya. Kalau menurut Mas Bambang dengan kondisi pendidikan kita, kondisi persekolahan kita seperti sekarang, ini
yang akan banyak terjadi aspek yang mana nih, sisi yang mana Mas? Ya, ini merupakan satu tantangan yang berlipat ganda bagi kita. Karena selama ini ya, sebelum ada ChatGPT, bahkan sebelum ada Google, sebelum ada Wikipedia, itu budaya menyontek itu sebenarnya sudah menjadi penyakit sistemik di pendidikan kita. Dan itu sifatnya kronis dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Penyakit itu nggak tersembuhkan ya. Dulu ini akan makin akut adanya ChatGPT. Betul. Kalau dulu teman-teman saya di waktu mahasiswa itu kalau menulis skripsi di perpustakaan kan dipajang skripsi yang bagus tuh. Nah, lalu juniornya itu pada merobek halaman-halaman skripsi itu dicontek sebagian untuk menulis skripsinya. Itu jadi sejak zaman dulu sudah ada praktek-praktek curang semacam ini. Lalu ketika ada Google, ketika ada Wikipedia kan copy paste apa yang ada di Google, ada apa yang ada di Wikipedia. Padahal ini sangat bertentangan dengan tradisi akademik ya yang harusnya dibangun. Berpikir kritis, mandiri, kreatif, berpikir merdeka, ya, logik. Ini kan semua nggak copy paste. ChatGPT ini alat plagiarisme, bisa jadi alat plagiarisme yang canggih gitu. Karena apa kita bisa minta ChatGPT untuk menuliskan sesuatu atau bertanya, kemudian jawabnya dalam satu tulisan yang terstruktur, yang bagus. Kata kunci aja. Tinggal pakai prom-prom aja yang kita bisa pelajari. Dan itu hasilnya kalau menurut saya apa yang ditulis di ChatGPT ya, itu kalau kita minta satu tulisan akademik tentang sesuatu, itu menurut saya nilainya sudah B kalau menurut standar IELTS atau TOEFL. Jadi kalau yang standar-standar dan itu di atas rata-rata kemampuan mahasiswa kita menulis itu sudah B nilainya. Nah, jadi ini tantangan besar nih, karena dengan adanya ledakan ChatGPT bisa juga menjadi ledakan plagiarisme. Dampak jangka menengah, jangka panjangnya kalau ini nggak diantisipasi, karena kan ini pasti akan nggak bisa kita tolak-tolak, nggak bisa kita larang-larang kan. Kalau tidak bisa diantisipasi, dampak menengah panjang untuk pendidikan kita itu seperti apa, Mas? Ya ini kita bisa kolaps ya, lalu nggak tercapai tuh tujuan pendidikan itu apa ya, itu nggak bakal tercapai tujuan pendidikan, apalagi kalau guru-gurunya, dosen-dosennya tidak aware ya, mahasiswanya, muridnya udah tahu, gurunya belum tahu ya, belum tahu misalnya gimana mencek plagiarisme melalui AI. Nah, itu satu tools yang awal ya. Tetapi sebenarnya plagiarisme melalui AI itu tidak bisa dilawan begitu saja dengan plagiarisme checker melalui AI, karena selalu saja mesin pencek ini bisa diakali gitu. Jadi mahasiswa dan gurunya harus lebih pintar, karena kalau seperti biasanya yang terjadi ya, guru atau dosen ngasih tugas esai tapi tidak diperiksa ya, tidak dikomentari, langsung dikasih nilai A atau B gitu, itu bisa B semua atau A semua ya. Mantap, luar biasa gitu Mas ya. Padahal nggak dicek ya Mas. Padahal nggak, anak-anak itu, mahasiswa kita nggak punya keterampilan dasar menulis ya, itu bisa nggak ketahuan itu. Nah, ini bahayanya kalau benar-benar bisa memperburuk situasi pendidikan kita, apalagi kalau lalu guru-guru dan dosen menggunakan AI ini sebagai tools ya, semata-mata sebagai tools untuk misalnya membuat soal. Membuat soalnya pakai AI, sementara muridnya menjawab pakai AI juga ya. Lalu apa yang dipelajari ya? Iya. Ini kan yang akan menjadi tantangan terberat kan pasti yang akan dihadapi oleh siapa? Guru, dosen lah di perguruan tinggi. Apa yang mesti mereka lakukan? Mas Bambang sendiri tadi bilang nggak bisa pakai plagiarism checker gitu ya untuk ngecek praktik plagiat ini. Gitu. Apa yang mesti dilakukan nih teman-teman guru atau dosen? Ya ini memang tantangan kita harus kembali kepada basic.
basic pendidikan ya. Kalau kita bicara tentang kompetensi skill ya yang paling penting adalah seperti sekarang didengung-dengungkan ya, kemampuan untuk berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu apa sih? Itu adalah kita mengemukakan pikiran, menilai pikiran orang lain secara kritis ya, tidak menerima begitu saja, tetapi menilai ini pernyataan ini benar atau salah, akurat atau tidak, itu disertai dengan bukti-bukti. Ini pada dasarnya bagaimana kita bisa bernalar dengan baik, berpikir kritis itu yang harus ditanamkan di sekolah ya, dari TK mungkin sampai ke perguruan tinggi. Di negara lain secara teknis dilarang tuh guru-guru membuat tugas esai untuk mengantisipasi jawabannya dengan chat GPT. Kalau di kita bisa ditiru seperti itu atau ya cukup dengan tadi guru-guru ya harus atau dosen harus bersikap kritis gitu ya, dan konteksnya kan bukan cuma meriksa soal aja kan, konteks interaksi dalam kelas pun harus mengajarkan seperti itu. Nah, Mas Bambang gimana? Ya kalau larangan ya itu bagi larangan untuk dari sudut murid atau mahasiswa, larangan ini tidak akan efektif kalau tidak ada sanksi ya. Padahal selama ini kan sanksi terhadap plagiarisme itu tidak menjadi concern ya, ringan-ringan saja gitu, dianggap sebagai perbuatan yang wajar. Plagiarisme. Padahal guru-guru dan dosennya juga. Iya begitu. Dulu ketika menjadi guru, ketika ini jadi persoalan rumit ya. Bisa aja itu dilarang di sekolah, tapi bagaimana di rumah itu kan problem lagi ya. Tetapi menurut saya memang sekarang harusnya ada regulasi ya. Gimana sikap sekolah, gimana sikap dinas, gimana sikap Kementerian Pendidikan terhadap ini ya, persoalan ChatGPT ini. Ini kan sampai sekarang nggak ada respon resmi soal padahal itu. Menterinya ya salah satu pendiri Gojek yang mestinya lebih aware dengan kayak ya, bahkan pernah ngobrol dengan ini kan founder AI ya, ChatGPT, founder AI. Dan belum ada apapun untuk mengantisipasi paling tidak dampak buruknya ya. Ya, sejauh saya ketahui belum, karena kalau saya search baik di AI maupun di Google belum ada diskusi-diskusi serius yang diadakan Kemendikbud atau regulasi yang dikeluarkan Kemendikbud tentang hal ini. Nah, ini kan perlu sekali ada panduan terutama bagi sekolah, bagi guru-guru bagi kampus tentang ChatGPT itu, untuk bukan hanya soal enforcement-nya, tetapi lebih membangun kesadaran apa sih bahayanya ChatGPT ya. Kalau larangan saya cenderung lihat dulu ya, karena ada kerugian kalau kita melarang ChatGPT. Tetapi untuk usia sekolah dasar misalnya, itu sebaiknya memang dijauhkan dari ChatGPT, karena tanpa ChatGPT juga kita bisa atau bahkan lebih mudah untuk menanamkan tadi basic pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tadi dunia pengetahuan yang didominasi oleh teknologi informasi. Tadi Mas Bambang sempat bilang ChatGPT ya mesti jadikan teman gitu ya. Maksudnya apa sih Mas, ini teman seperti apa sebenarnya? Ya, ini pentingnya salah satu karena saya backgroundnya media ya, media dan pendidikan, itu pentingnya literasi sebenarnya, literasi media. Dalam hari ini literasi tentang AI ya. Dasarnya sebenarnya sama juga dengan sebenarnya critical literacy. Dalam critical literacy kan ketika kita membaca sesuatu, kita mencoba berpikir kritis ya. Ini yang dikatakan oleh tulisan ini benar atau enggak sih? Penulisnya punya kepentingan apa sih? Pengetahuan siapa sih yang dibawa di sini? Siapa diuntungkan dengan pengetahuan ini? Nah, kalau itu sudah biasa dilakukan ya, kritis terhadap teks. Sebenarnya kritis terhadap AI juga dengan sendirinya gampang dilakukan. Jadi perlu diajarkan nih literasi terhadap AI, bagaimana menggunakan AI ini sebagai teman belajar, bukan sebagai ini ya,
bukan seperti dewa pengetahuan bahwa apa yang di-generate, dijawab oleh AI kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Karena pada dasarnya apa yang dihasilkan AI ini kan ada logika tertentu ya. Meskipun bahasanya mirip dengan bahasa sesama manusia, tetapi ChatGPT ini kan mesin ya. Dan dia jawaban yang diberikan atau teks yang keluar dari mesin ini dihasilkan dari algoritma, dari satu perpustakaan virtual yang besar sekali ya. Itu arus informasi yang macam-macam. Ada informasi, ada disinformasi, ada pengetahuan, ada anti pengetahuan. Nah, itu campur aduk. Nah, sudah bisa dibayangkan kan ketika apa yang dihasilkan dari campur aduk itu. Nah, kalau penggunanya tidak kritis, tidak bisa mengidentifikasi ini sumbernya dari mana, sumbernya kredibel atau enggak ya, tidak mau membandingkan dengan sumber-sumber lain, menerima begitu saja kebenarannya, ya, itu akan terperosok dia. Jadi jangan jadikan AI, ChatGPT ini sebagai berhala baru gitu. Ya. Tapi kembali ke tadi Mas Bambang bilang harus berpikir kritis. Salah satu pertanyaan berpikir kritis kan ini kepentingan siapa? Siapa yang diuntungkan? Jadi AI, ChatGPT ini kepentingan siapa dan siapa yang diuntungkan gitu ya. Termasuk dalam konteks di Indonesia, Mas Bambang. Ya, Pak, pada dasarnya semua produk teknologi ini kan dikuasai oleh modal-modal yang sangat besar ya, yang sifatnya internasional ya. Dan itu mengerucut pada 1-2 aja. Kalau kita lihat ChatGPT itu anaknya kan banyak banget nih. Lalu ada misalnya ChatGPT untuk mengecek tulisan ya, untuk membantu kita menulis. Ada ini, ada itu. Kalau kita terbelenggu atau tergantung pada itu, maka pengeluaran kita pasti akan lebih besar lagi ya, untuk itu. Nah, ini pertama memang modal yang diuntungkan ya. Modal. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan menurut saya, yaitu adalah apa yang ada di itu ya, di ChatGPT, di AI itu, informasi yang dihasilkan AI ini adalah pengetahuan atau informasi yang dominan. Ya, dominan ini dikuasai oleh siapa? Ya, dominan juga bisa salah. Jangan dikira ya. Kalau misalnya 1.000 orang bicara tentang hal yang salah, lalu ada 10 orang yang bicara tentang hal yang benar, maka informasi yang dihasilkan AI adalah yang dominan, bukan yang 10 tadi. Nah, ini bahayanya itu. Kalau kita tidak bisa melawan informasi yang dominan atau kita tidak kritis terhadap pengetahuan yang dominan, tentu yang diuntungkan adalah yang dominan ya. Yang minoritas, yang non mainstream itu pasti dikalahkan. Padahal kalau kita bicara tentang perkembangan peradaban ya, peradaban ini bisa semakin bagus karena ada kritik terhadap yang dominan ya, ada koreksi terhadap yang dominan. Oke. Ada lagi catatan kritis Mas Bang terkait dengan AI atau ChatGPT ini? Ya, sekali lagi ini tergantung sikap kita ya. Tetapi saya kira bahaya ChatGPT ini tidak bisa diremehkan ya. Dampaknya bisa sangat besar, dan karena itu kita perlu mencermati, mendiskusikannya ya, bagaimana sebaiknya ini digunakan di pendidikan, digunakan atau tidak digunakan oleh institusi pendidikan ya, dan lagi-lagi sangat penting nih untuk tetap membuat anak-anak kita ya, baik yang kecil maupun anak-anak muda itu berpikir untuk kritis ya, berani men-challenge yang mainstream ya, menantang wacana yang dominan, lalu kreatif, tidak percaya begitu saja pada pendapat orang lain atau bahkan pendapat masyarakat umum ya. Public opini juga bisa menyesatkan. Nah, ini sikap-sikap yang kritis, bahkan
subjektif ya, berdasarkan refleksi personal kita terhadap sesuatu masalah, ini sangat penting untuk melawan tadi ya, pengetahuan yang dominan yang akan semakin diperkuat dengan adanya ChatGPT atau AI ini. Oke, Mas Herman, cukup menarik gitu ya. Nanti saya kira kita bisa diskusikan lagi isu-isu terkait dengan isu-isu aktual terkait dengan pendidikan. Tapi soal AI, ChatGPT, kita tidak bisa larang serta-merta harus melarang-larang gitu ya. Justru ini ada pesan dari Mas Bambang untuk pemerintah harus diantisipasi gitu ya, supaya aspek positifnya justru lebih banyak kita eksplor, dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Juga yang kedua untuk penyelenggara pendidikan khususnya guru mesti mengantisipasi juga gitu ya, jangan sampai asal terima saja gitu ya, atau Mas Bambang sini nggak terlalu sepakat misalnya pelarangan total gitu ya, total gitu ya, jangan ya, justru mesti ya kita mitigasi masalahnya seperti apa gitu ya. Dan terakhir tentu saja kita mesti berpikir kritis gitu ya, dan pertanyaan penting dalam critical thinking kan, ini punya siapa? Siapa yang diuntungkan gitu ya. Saya kira itu Mas Bambang, ya. Teman-teman sahabat integritas, sesi kita bahas soal ChatGPT saya kira cukup. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya untuk playlist Educare atau Educare ini dengan isu-isu yang jauh lebih menarik, jauh lebih penting untuk kepentingan masyarakat.